Nama saya Fitria, NPM 2413020125 dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proyek UAS saya. Saya mengambil judul Sistem Pengelolaan Bus Kota. Ini ide saya ambil referensinya dari aplikasi Transjakarta. Deskripsi masalah, sistem pengelolaan bus kota ini terinspirasi dari konsep Transjakarta yang memiliki jaringan halte, rute, armada, dan jadwal yang saling terhubung. Lalu, pengelolaan data yang tidak terstruktur itu bisa menyebabkan kesulitan dalam pencarian rute dan pengaturan jadwal dan pemantauan armada. Sehingga diperlukan aplikasi yang mampu memetakan halte, menentukan rute, mengelola armada, dan menambahkan jadwal secara efisien. Untuk itu, konsep struktur data atau pendekatan struktur data dan algoritma itu dibutuhkan supaya pengolahan data pada sistem pengelolaan bus kota ini bisa lebih sistematis, teratur, dan cepat diakses. Batasan masalah pada sistem saya, sistem ini berbasis aplikasi konsol. Jadi bukan berupa user interface atau GUI. Lalu data yang digunakan merupakan data simulasi atau bukan data real, data nyata, cuma data dummy aja untuk dipakai simulasi. Lalu tidak menggunakan database atau koneksi jaringan, tidak terhubung ke misal kayak API. Lalu saya batasi di sini maksimal 50 halte, 30 bus, dan 50 jadwal per koridor. Selanjutnya tidak membahas tentang sistem pembayaran, GPS, atau data penumpang. Jadi cuma membahas mengenai sistem pembayaran seperti pembayaran digital itu tidak ada di sistem saya. Lalu data penumpang, misal seperti antrian penumpang, apakah bus sudah penuh atau belum, itu juga tidak ada. Lalu fokus utama pada penerapan struktur data dan algoritma. Ruang lingkup pada sistem saya itu pengelolaan data halte dan rute bus menggunakan graph. Lalu pengelolaan data armada bus menggunakan binary search tree (BST). Lalu pengelolaan jadwal keberangkatan menggunakan linked list. Implementasi algoritma Breadth First Search (BFS), Deep First Search (DFS), dan Dijkstra, serta operasi dasar binary search tree (BST) dan linked list. Analisis hasil simulasi dan kompleksitas algoritma. Untuk analisis hasil simulasi dan kompleksitas algoritma ini ada di makalah saya. Lalu konsep struktur data yang dipakai. Jadi sistem saya itu pakai 3 konsep struktur data. Yang pertama ada graph. Ini pakai penerapan dari adjacency list, bukan adjacency matrix. Kenapa saya pakai adjacency list? Karena ini untuk simulasi sederhana saja. Jadi kalau pakai list itu lebih simple dan lebih mudah diterapkan untuk simulasi sistem sederhana. Lalu struktur data selanjutnya yang saya pakai binary search tree. Ini untuk graph ini untuk halte atau rute bus. Untuk jaringan halte dan rute bus. Lalu selanjutnya binary search tree. Ini saya pakai untuk data armada bus. Untuk menyimpan plat nomor, rute, kapasitas, dan status. Lalu linked list. Ini untuk jadwal keberangkatan bus. Jadi untuk menyimpan data jadwal keberangkatan. Lalu algoritma yang diimplementasikan pada sistem pengelolaan bus kota. Algoritma graph, algoritma pada struktur data graph itu yang dipakai ada BFS, Breadth First Search, lalu DFS, Deep First Search, Dijkstra, Insert dan Delete Node, Insert dan Delete Edge. BFS ini nanti untuk mencari rute dengan jumlah halte paling sedikit. Jadi kalau misal di konsep pada bus itu kita bisa bisa memilih di mana alur yang kita lalui itu, halte yang dilalui itu jumlahnya paling sedikit. Jadi tidak perlu berhenti di banyak halte sekaligus. Cari kemungkinan yang halte yang dilalui itu paling sedikit, itu pakai BFS. Lalu DFS, Deep First Search, ini untuk menelusuri semua kemungkinan rute. Jadi bisa lihat, misal kita mau dari mall ke rumah sakit, itu bisa ditelusuri kemungkinan rutenya itu mana saja. Lalu Dijkstra ini untuk mencari rute dengan jarak atau waktu tempuh terpendek. Insert dan delete nodes untuk menambah atau menghapus halte. Insert dan delete edge untuk mengelola rute antar halte. Lalu algoritma yang dipakai pada struktur data binary search tree atau BST itu insert untuk menambah data bus, delete untuk menghapus data bus, search untuk mencari bus berdasarkan plat nomor, update untuk mengubah data bus, in order traversal untuk menampilkan data bus secara terurut. Ini diurutkan berdasarkan waktu juga. Berdasarkan ini in order traversal itu berdasarkan statusnya, beroperasi atau cadangan, dan bisa dipakai untuk
ketentuan lain juga untuk database. Lalu level order traversal itu menampilkan seluruh database, tapi tidak diurutkan. Lalu algoritma yang dipakai pada struktur data linked list ada insert sorted. Ini insert sorted ini untuk mengurutkan jadwal berdasarkan waktu, lalu delete jadwal, lalu search jadwal berdasarkan bus, rute, atau waktu, lalu traversal untuk menampilkan seluruh jadwal. Perancangan sistem. Sebelumnya tuh saya menjelaskan tentang konsep struktur data dan algoritma. Ini singkat, saya ulang lagi. Perancangan struktur data yang dipakai itu untuk data halte dan rute, itu pakai penerapan konsep struktur data graph atau dengan graph dengan representasi adjacency list. Lalu untuk data bus itu pakai binary search tree atau BST. Lalu untuk data jadwal itu pakai linked list. Kemudian perancangan menu program di sistem saya nanti menu utama programnya ada 5. Dashboard system, pencarian rute dan jalur, informasi jadwal, panel administrator. Ini menu seperti umumnya, menu keluar. Detail tiap menu. Menu dashboard itu nanti ada ringkasan sistem yang isinya total halte, bus, jadwal. Lalu ada info halte dan rute. Lalu ada info armada bus, ada info jadwal keberangkatan. Untuk yang menu 2, pencarian rute dan jalur, ini ada pilihan cari rute yang merupakan penerapan dari BFS. Lalu ada cari rute yang penerapan dari DFS. Lalu ada cari rute terpendek, ini penerapan dari Dijkstra. Lalu ada untuk melihat peta jaringan yang memakai representasi adjacency list. Lalu detail untuk menu 3, di informasi jadwal, ini ada tampilkan semua jadwal, cari jadwal berdasarkan bus, cari jadwal berdasarkan rute, cari jadwal berdasarkan waktu. Bagian menu keempat, panel administrator, ini ada kelola data halte, kelola data bus, kelola jadwal. Nah, bagian menu 4, panel administrator ini di bagian sepenuhnya ada sub lagi. Jadi bagian kelola data halte itu ya pada umumnya ada tambah, hapus, tampilkan. Di database juga ada tambah, hapus, cari, edit. Ini untuk ubah status, ada ubah status bus juga, menampilkan semua bus, lalu in order traversal. Lalu di kelola jadwal juga ada cari jadwal berdasarkan bus, rute, waktu, buat jadwal, hapus jadwal, edit jadwal, lalu menampilkan semua jadwal. Kembali ke menu administrator ini pada umumnya, lalu kembali ke menu utama pada umumnya, lalu menu 5 itu keluar ya pada umumnya. Ini flowchart program saya. Jadi dimulai dari ini flowchart jadi main program saya itu gambarannya seperti ini. Ini dimulai dari start, kita inisialisasi dulu graph, TST, dan linked list. Nah, lalu kemudian load data dummy. Jadi di sistem saya itu nanti ada data dummy-nya. Jadi bisa langsung dipakai tanpa perlu menambahkan data terlebih dahulu. Lalu display menu utama. Setelah load data dummy ini selesai, ini ada display menu utama. Kemudian ada input pilihan, disuruh mini input. Kemudian lanjut ke proses dashboard. Pilihannya ini pilihan 1. Setelah itu, ini agak salah ini, harusnya pilihan 2, pilihan proses pencarian rute. Lalu pilihan 3 ini info jadwal. Pilihan 4 ini proses admin. Dan pilihan 5 ini display, terima kasih. Lalu kemudian programnya berhenti. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program saya. Di sini mendeklarasikan stroke dan kelas utama. Stroke di edge di graph, ini stroke di node bus di binary search tree. Lalu ini stroke untuk node jadwal. Lalu mendeklarasikan kelas graph, kelas untuk graph. Ini fungsi untuk menambah, fungsi untuk menghapus, fungsi sama ini menambah rute. Lalu ini bagian algoritma BFS, breadth first search, yang fungsinya itu untuk mencari halte minimum, halte paling sedikit yang bisa dilalui. Lalu algoritma DFS untuk implementasi untuk mencari semua kemungkinan rute, halte mana saja yang dia lalui kemungkinannya. Lalu algoritma Dijkstra ini untuk mencari rute terpendek. Ini fungsi untuk menampilkan semua halte. Ini untuk peta jaringan, menampilkan peta jaringan memakai adjacency list. Lalu mendeklarasikan kelas BST, helper untuk insert,
Jadi ini untuk insert ke data BSD untuk in order traversal untuk mengurutkan bisa berdasarkan kapasitas, bisa berdasarkan status bus, misal beroperasi atau cadangan. Lalu helper untuk search, untuk delete, ini untuk mencari minimum. Bagian in order traversal, ini bagian display semua bus atau level order traversal. Lalu ini bagian jadwal yang pakai link list. Insert jadwal, diurutkan berdasarkan waktu. Lalu delete jadwal, fungsi untuk cari jadwal berdasarkan plat busnya. Lalu ini berdasarkan cari jadwal berdasarkan rute. Jadi kalau masukkan rute bisa lihat jadwal apa saja. Lalu ini berdasarkan waktu. Jika masukkan misal ingin jam 8, bisa keluar jadwal keberangkatan busnya apa aja. Lalu untuk menampilkan semua jadwal. Nah, ini fungsi display menu. Nah, ini saya pakai fungsi helper tambahan yaitu clear screen. Jadi nanti ketika di run itu ke menu selanjutnya itu menu sebelumnya itu kehapus riwayatnya. Jadi lebih bersih itu tampilannya. Nah, ini awal inisialisasi data dulu untuk graph, untuk BST, untuk jadwal untuk link list. Inisialisasi data dummy, untuk data halte, untuk data rute, data bus, data jadwal, diinisialisasi dulu semuanya. Nah, ini menu keluar. Ketika keluar nanti ada clear screen, riwayatnya kehapus, lalu display ucapan terima kasih. Lalu langsung aja di run. Nah, harusnya kan ada data dummy-nya. Cuman harusnya itu ada data dummy-nya ketika dideklarasikan. Cuman karena saya pakai clear screen, jadi ketika waktu mendeklarasikan data dummy di sistem ini tidak muncul di konsol terminalnya. Kan coba menu 1 dashboard. Peringatan sistem tampil seperti ini. Ada total halte, total bus, total jadwal, lalu status sistemnya itu normal, update terakhir jam 23. Dan 3 untuk statistik armada bus. 2 untuk info haltenya. Lalu 4 untuk info jadwal keberangkatan. Lalu sekarang ke menu 2 pencarian rute dan jalur. Coba cari rute BFS, cari rute minimum halte yang dilalui. Misal di sini halte awalnya itu terminal kota. Halte tujuan ya, halte stadion. Nah, rute BFS-nya itu minimum haltenya yang dilalui dari terminal kota ke halte stadion itu minimal harus melalui 5 halte. Halte pusat, halte utara, halte timur, halte stadion, terminal kota. Coba yang kedua. Sekarang coba yang deep first search untuk mencari semua kemungkinan halte yang bisa dilalui. Coba lagi terminal kota, lalu halte mall. Nah, ada 2 kemungkinan yang bisa dilalui. Dari terminal kota, yang rute 1 ini melalui 5 halte, lalu yang rute 2 ini melalui 4 halte. Lalu cari rute terpendek yang penerapan Jigstra. Terminal kota, lalu halte bandara. Nah,
Rute terpendeknya dari terminal kota ke halte bandara itu total jaraknya 15 km. Lihat peta jaringan. Nah, seperti ini peta jaringannya. Ini. Coba ke menu 3, informasi jadwal. Sekarang coba ke pilihan 2, cari jadwal berdasarkan bus. Ini nanti masukin plat bus. Nah, jadwal untuk bus itu ini langsung muncul. Jam 8, jam 14, jam 18.30. Lalu coba menu 4. Coba untuk kelola data bus. Cari dan edit. Nah, ini cari dulu plat nomornya. Nah, ditemukan. Lalu kemudian masukin rute baru. Nah, ini kan plat B902 GHI. Rute timur barat kapasitas 30, status perbaikan. Diganti ke timur selatan kapasitas 44, status cadangan. Nanti dicek apakah berubah. Nah, database berhasil diupdate. Nanti dicek dulu. Bisa pilih tampilkan semua bus atau in order traversal. Coba 5. Base, nah ini. Nah, udah berubah tadi. Sekarang timur selatan kapasitasnya 44, status cadangan. Ini yang pakai tampilkan semua bus atau level order traversal. Coba yang in order traversal. Nah, ini yang in order traversal. Jadi ini ngurutin berdasarkan plat bus. Udah, itu kan udah dicoba semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih.